Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hayat SC Official. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara setting angin karburator untuk RE King, teman-teman. Jadi settingan angin ini biasanya sering kita kenal yaitu settingan basah dan settingan kering. Nah, kalau yang dimaksud dengan settingan basah, teman-teman, yaitu campuran udara lebih banyak. Dan settingan kering yaitu kebalikannya, campuran udaranya lebih sedikit. Nah, cara settingnya yaitu ada di sini, teman-teman. Cara setting ini caranya yaitu ini bisa diutak-atik, teman-teman. Biasanya kalau settingan ini kita putar ke satu putaran atau 1,5 sampai 2, teman-teman. Kalau settingan kering biasanya sampai 2 putaran. Tapi ini tidak permanen, teman-teman. Kenapa tidak permanen? Karena biasanya setiap motor itu settingannya berbeda, dan kalau ini kita pasang di motor 4 tak, nah akan berbeda lagi, teman-teman. Ini kan karburator RE King, yaitu motor 2 tak. Seringkali biasanya kita aplikasikan di motor-motor 4 tak seperti Mega Pro, Tiger, Yamaha Bison atau FU dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk itu jadi settingan ini berbeda lagi. Setiap motor settingannya berbeda-beda, teman-teman. Biasa kita gunakan yaitu putaran 1,5 sampai 2, bahkan 2 bisa lebih, teman-teman. Ini bisa diotak-atik, teman-teman. Cara settingnya, teman-teman, putar ini ke kanan. Oke, putar ke kanan sampai mentok. Nah, mutarnya ke kanan, oke, seperti ini, teman-teman. Putar ke kanan sampai mentok. Nah, untuk settingnya putaran 1, yang maksud putaran 1,5 sampai 2, yaitu kita buka ke kiri, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kita putar ke kanan, nah sekarang yang ini ke kiri. Kita putar ke kiri 360 derajat, yaitu satu putaran. Kalau setengah 180 derajat. Oke, kita putar ke kiri seperti ini. Oke, nah ini baru setengah. Kemudian kita putar full satu putaran, jadi satu putaran ini. Kalau ini settingan biasanya, teman-teman. Nah, untuk di PE28 biasanya juga seperti itu. Jadi sama cara settingnya, yaitu kita putar dulu mentok. Ini untuk kita sama-sama pemula ini, jadi kita putar dulu. Ini cara untuk sesama pemula, kita sama-sama belajar maksudnya. Jadi kita putar dulu mentok ke kanan sampai tidak bisa lagi diputar. Oke, kemudian kita putar kebalikannya, kita buka ke kiri. Nah, ini buka ke kiri ini membuka setelan anginnya. Jadi udaranya lebih banyak. Kita buka ke kiri setengah, ini 1. Kemudian kita putar lagi untuk 1,5. Nah, misalnya kita ambil di 1,5. Oke, ini 1,5. Kemudian teman-teman lihat performa mesin kita geber, kita layer normal atau tidak. Nah, tapi cara setting ini saya rekomendasi teman-teman jangan hanya setting saat motor diam. Setting juga ini setelah kita setel motornya, kita bawa jalan, gigi kita rasakan gigi 1, gigi 2 sampai gigi selanjutnya gigi 3, gigi 4 dan seterusnya, bagaimana, enak atau tidak. Nah, kalau tidak, kita tambah lagi sedikit ini, teman-teman. Putar lagi, naikkan, jadi bisa dinaikkan atau tidak. Misalnya kita rasakan maunya dinaikkan atau tidak, teman-teman harus peka. Nah, setting ini harus sabar, teman-teman ya. Kita putar kita tutup lagi sedikit atau kita naikkan lagi sedikit. Misalnya kita naikkan, maunya seperti apa, naikkan. Nah, putar lagi, coba lagi layer, jalan lagi, bagaimana. Nah, kalau sudah sampai, pokoknya tambah dikit terus. Kalau belum ketemu juga kita putar lagi sedikit sampai sini. Nah, kalau ini sudah mentok, sudah putaran 1 tidak dapat, seandainya kan 1,5 juga tidak ketemu, lansamnya nggak dapat, taringnya nggak enak, sampai 2 juga nggak temu, 2 lebih juga nggak temu. Nah, mungkin kita harus, mohon maaf teman-teman, jadi ini bisa jadi misalnya setelan meninggi terus. Oke, settingannya misalnya lansamnya terlalu tinggi. Nah, bisa jadi kita cek dulu pilot jet atau main jetnya. Kalau biasanya meninggi, ini bisa sampai lepas, kita buka tapi gasnya tidak mau nurun, lansamnya tetap tinggi. Biasanya pilot jetnya kekecilan, teman-teman, jadi keiritan. Ini setelan untuk lansamnya, setelan gasnya, teman-teman.
Nah, kalau ini kita sudah otak-atik tapi tidak juga ketemu settingannya, baik itu PE28 ataupun RE King, karbu RE King ini maksudnya. Nah, coba kita kembali lagi ke dalam, karena settingan ini harus kita tahu, harus kita pahami teman-teman. Settingan angin ini dan settingan lansam ini terkoneksi dengan komponen-komponen di dalam, maksudnya harus sinkron. Oke, jadi settingan angin ini harus sinkron dengan komponen di dalam. Salah satunya jarum skep. Settingan jarum skep juga pengaruh teman-teman. Jadi jarum skep bisa kita taruh, tandanya belum ketemu, kita taruh di posisi paling tengah, di posisi tengah-tengah teman-teman. Nah, kita setting lagi, harus sabar teman-teman. Kemudian harus sinkron juga dengan pilot jet maupun main jetnya teman-teman. Jadi harus sinkron. Nah, kalau itu dirasa sudah, kita setting, kita pasang. Seandainya jarum skepnya tadi di nomor 2 paling atas, kita turunin lagi, kita posisikan di nomor 3. Seandainya tadi kandanya nomor 1 di sini, kita taruhkan di nomor 2 atau di nomor 3. Nah, kita coba lagi, rasakan bagaimana lagi tarikannya teman-teman. Ini kita setting lagi setelan anginnya. Nah, kalau seandainya teman-teman harus peka di sini saat menyeting ini, butuhnya motor teman-teman tuh seperti apa, karena setiap sepeda motor berbeda-beda teman-teman. Apalagi motor-motor yang sudah di otak-atik, sudah dinaikkan kompresi atau segala macam, sudah, intinya motor sudah tidak standar lagi, tidak orisinil lagi. Jadi pistonnya sudah berubah, sudah besar, seperti itu teman-teman. Misalnya kalau seandainya di motor 4 tak mungkin sudah di setel segala macam, di bore up atau segala macam. Jadi beda dengan sepeda motor yang masih ori. Jadi ini tidak permanen teman-teman. Jadi settingan ini bisa diubah-ubah. Memang ini khusus di otak-atik teman-teman, bisa sampai dilepas ini. Nah, oke teman-teman. Jadi harus, intinya tadi settingan angin ini, basah keringnya atau lansam atau tidak ini terkoneksi atau berpengaruh dengan komponen-komponen di dalam. Salah satunya jarum skep, kemudian main jet, terus pilot jet. Nah, itu harus pas. Kalau dirasa semua komponen di dalam sudah kita setel, barulah kita ke sini akhirnya teman-teman. Settingan angin ini, cari settingan lansam dan enaknya tarikan. Seandainya dia berebeb di bawah, berarti apa, pilot jetnya keborosan. Seandainya dia di tengahnya bermasalah, nah kembalinya ke jarum skepnya teman-teman, kita setel. Ini bisa dinaik turunkan, klipnya ini bisa kita lepas, taruh di paling bawah, ini paling boros, paling atas paling irit. Nah, maunya motor kita seperti apa. Jadi karena sepeda motor itu berbeda-beda. RE King yang punya saya misalnya berbeda lagi settingannya dengan RE King punya teman-teman, seperti itu. Jadi settingan ini harus sabar teman-teman. Jadi teman-teman harus mutarnya sedikit-sedikit, tambahkan sedikit, coba digeber. Jangan hanya setting motor pada saat digeber motor diam. Motor diam maksudnya motor hidup tapi tidak berjalan, motor netral. Karena sering kita hanya setting motor diam ya. Motor kita blare saat motor tidak berjalan, dia normal, belum tentu pada saat kita jalan. Karena kejadian sering sekali ridernya ngeluh pada saat dibawa baru timbul penyakitnya, berebeb, ngok atau segala macam. Nah, jadi setting, kalau rekomendasi saya, settinglah karbu itu pada saat dengan cara udah selesai kita setting, kita bawa jalan, kita tes, kita coba rasakan kurangnya di mana atau kendalanya di mana. Kita roba lagi, seandainya di pilot jet kita keborosan, kita turunkan sedikit. Kalau seandainya pilot jetnya ke iritan, kita naikkan sedikit. Main jetnya seperti itu. Karena seandainya di putaran atasnya dia meraung keiritan, nah itu diboroskan sedikit. Kalau ini setelan ngikut teman-teman. Kalau seandainya komponen di dalam sudah pas, baru kita setting ini. Yaitu tadi cara settingnya, kita ulangi, putar dulu mentok ke kanan sampai mentok, sudah sampai tidak bisa lagi berputar, barulah kita putar ke kiri, kita buka. Membukanya kebalikan dari tadi. Kita putar satu putaran,
kita coba belum juga normal, kita tambah lagi sedikit. Belum juga normal, kita tambah lagi. Belum juga normal, kita tambah sampai setengah, jadi 1,5. Belum juga, kita tambah lagi. Seperti itu teman-teman. Karena sudah sampai 2, belum juga, kita tambahkan lebih dikit lagi setelah kering. Businya kita cek juga, dan membran untuk air cooling kita setting juga. Jadi harus sinkron semuanya teman-teman. Jadi karburator ini, walaupun kita sudah otak-atik ini karburator, kalau seandainya komponen di dalam belum pas juga, percuma ini teman-teman. Jadi tidak akan ketemu settingannya. Hanya kita otak-atik ini sampai lepas atau sampai ini settingannya pusing. Memang harus sabar teman-teman. Wajar kalau kita kesulitan untuk setting ini, karena kalau seandainya di air king, apalagi motor lama, motor tua kan, komponen mungkin walaupun karburator misalnya ori, mungkin komponennya sudah ada yang mulai aus karena usia pemakaian. Jadi harus sabar teman-teman setting ini. Kalau seandainya belum juga ini ketemu di settingan angin ini, sudah kita otak-atik putaran 1, 1,5, 2 sampai 2 lebih atau 2,5 belum juga ketemu, coba kita kembali lagi ke tadi yang saya sebutkan, yaitu ke jarum skep, pilot jet, main jet. Setelah settingan pelampung, saya lupa satu lagi, settingan pelampung, settingan membran ini. Settingan membran ini juga pengaruh teman-teman. Pada saat kita jalan nanti terasa mungkin ketekoran. Nah, biasanya ini terlalu dikit volume bahan bakar yang ada di dalam mangkok karbu. Nah, jadi itu teman-teman. Settingannya intinya kalau kita setting sepeda motor, setting karburator, harus sabar, pelan-pelan. Kita rasakan motor kita pengennya bagaimana. Kalau sudah seperti itu, barulah motor kita bisa enak. Memang sulit teman-teman setting karburator itu, apalagi kita aplikasikan di motor 4 tak. Nah itu lebih sulit lagi. Di jarum skepnya juga kita harus butuh penyesuaian, karena karakter yang 2 tak biasanya lebih runcing. Karburator KW juga dengan karburator ori settingannya juga berbeda teman-teman. Jadi ini patokannya tidak ada patokan dari settingan ini, bisa 1, 1,5, 2 sampai lebih. Kalau seandainya yang original ini mungkin bisa pas di 1,5. Kalau karbunya imitasi dipasang di motor 4 tak juga, nah ini berbeda lagi teman-teman. Jadi kita harus peka, sabar untuk menyetingnya, rasakan butuhnya motor itu seperti apa, keinginan sepeda motor kita seperti apa. Hanya kita bawa di tanjakan, di jalan dataran enak. Nah setelah tanjakan dia berebeb atau ngong. Nah itu cari settingannya di mana. Bisa juga mungkin pilot jetnya, main jetnya, atau jarum skep tadi. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu kita sama-sama belajar dalam setting karbu yang membuat membuat motor itu nyaman. Itu yang susah teman-teman. Kalau membuat motor itu ngebut lebih mudah menurut saya ketimbang membuat motor nyaman untuk dikendarai. Oke teman-teman, semoga ini bisa membantu. Cukup sekian dulu tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang subscribe channel ini, saya doakan semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang murah, amin. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman punya komentar silahkan sampaikan di kolom komentar, dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan silakan bagikan video ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.